Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat, mencurahkan kepada kita karunia. Allah masih membimbing kita dengan hidayahnya, sehingga kita semangat melakukan ibadah, semangat melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah, karena kita masih terus mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita masih diberi nikmat hidup, sehingga kita bisa mempersiapkan amal, membanyakkan bekal untuk pulang, yaitu ke negeri akhirat, sehingga mudah-mudahan kita menang, mendapatkan nasib yang baik nanti di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad seorang yang mesti menjadi seorang yang spesial bagi kita, mesti kita cintai, mesti kita rindukan selalu, kita tiru, kita teladani, mesti selalu kita mencontoh beliau, terutama dalam masalah beribadah. Kalau masalah muamalah, terutama kalau masalah urusan dunia, maka kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih tahu tentang kebutuhan duniamu. Tentunya kita tetap dalam hal-hal yang dibolehkan. Banyak-banyak kita berselawat, banyak-banyak kita mengucapkan salam kepada beliau. Semoga nanti kita diberi syafaat, semoga nanti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama Nabi di dalam surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, kasih ketua dan segenap pengurus, yang terhormat nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh warga, tokoh masyarakat, yang terhormat seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, para pemuda, remaja dan adik-adik kami, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat hidayah dan juga curahan kasih sayang dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sesuai dengan tema, yaitu tentang jual beli kredit, belanja dengan kredit halalkah? Nah, itu kita lihat judulnya Bapak Ibu. Maka kita dalam hidup ini memang tidak bisa terlepas dari akad. Hubungan sesama kita akad, hubungan interaksi sesama kita, sesama manusia, itu namanya akad. Kalau dengan Allah namanya akidah. Ikatan kita dengan Allah, kita mesti bagus akidahnya. Kalau sesama kita mesti bagus akadnya. Apa itu akad? Itulah kesepakatan, janji-janji, ya, ikatan-ikatan. Ada akad jual beli, ada akad pinjam meminjam, ada akad sewa menyewa, ada akad kerjasama, ada akad nikah. Tuh akad nikah jadinya. Udah enggak jomblo kan? Udah. Bagi yang halus nikah, berarti butuh dengan akad nikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akad itu tidak bisa kita elakkan sesama kita. Apalagi orang Nio Rayo. Orang Nio Rayo kok paling banyak awak melakukan akad. Lah bali baju rayo Bu. Allah cik Ibu itu. Allah, alhamdulillah.
Bagi ibu-ibu yang belum selesai, yang belum membelikan baju untuk anaknya, tengok memenuhi unsur syar'i atau tidak. Maksudnya unsur syar'i, memenuhi kriteria syariat atau tidak pakaian untuk anak. Itu dalam melakukan akad jual beli, ketika sebelum melakukan akad itu pilih-pilih dulu, menutup aurat dah, pakaiannya terpenuhi tidak, pastikan tidak menerawang, tidak tipis, pastikan tidak ketat, pastikan tidak menyerupai lawan jenis. Itu kalau orang tua memperhatikan itu dapat pahala. Kalau dia dibebaskan saja anaknya tidak terpenuhi cara berpakaian umat Islam, berdosa. Itu kadang banyak orang membebaskan saja. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana dengan kredit? Apakah boleh? Kredit itu bisa boleh, bisa tidak, tergantung caranya, tergantung dalam prakteknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kredit ini banyak sebagian ulama ya mengharamkan, tapi tengok dulu, sebagian ulama ada yang membolehkan asalkan memenuhi syarat. Jual beli itu 4 rukunnya, akad jual beli. Pertama, akidain, 2 orang yang berakad, penjual dan pembeli, ada orangnya, nyata orangnya sama-sama benar-benar saling bertemu, walaupun nanti bertemunya secara online, tapi mereka itu adalah orang yang jelas, akidainnya ada jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada barangnya, jelas barangnya. Barangnya apa? Jelas. Kalau istilah orang awak, jangan seperti membalik kucing dalam karuang. Batu dak jaleh. Apa warnanya, apa jenisnya, apa tipenya, berapa jumlahnya. Kau tidak boleh seperti membalik kabau di mana? Tengah padang, itu rasanya. Enak Ustaz? Barangnya tidak nampak, barangnya tidak jelas, barangnya tidak diketahui, maka tidak boleh. Maka barangnya itu mesti jelas. Beli baju anak, ini kan tren beli baju tiap rayo, bagus itu. Agar hari rayo itu awak bahagia. Bagi yang tak beli baju rayo, tak apa-apa juga, pakai aja baju lama, iman yang baru. Enak. Itu yang kedua. Pertama akidain, 2 orang yang berakad, penjual pembeli. Yang kedua barang. Yang ketiga yaitu nilai tukar barang, penukar barang. Apa itu nilainya? Kalau kita rupiah, pitihnya, penukarnya. Kalau dulu barter, dulu tukar barang dengan barang, zaman nenek moyang kita. Bagaimana itu? Mau punya misalnya baju, apa penukarnya? Penukarnya belum ada uang waktu itu, maka ditukar dengan beras, contoh. Atau ditukar dengan misalnya apalah, pariwak misalnya, tukar sama kuali agak 7. Itu Bapak Ibu, contoh. Kalau Ibu tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penukarnya. Yang keempat, apalagi rukunnya, yaitu sigot, ijab kabul, serah terima. Itu yang keempat, serah terima antara minkum, suka sama suka, berjual beli suka sama suka, akad jual beli suka sama suka, akad nikah pun suka sama suka. Itu tiap nyabiakan nikahmu calik udah kamu tambuhan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau cash? Cash tidak ada masalah, aman. Kalau cash no problem. Tuh, kalau cash kan jale. Bara ragonya bu, oiko baju ko 2.000. Lihat, bayar langsung 2.000. Ambo jual, ambo bali, ambo jual. Sah, terpenuhi 4 rukun. Asalkan yang 4 rukun tadi terpenuhi. Yang masalahnya adalah kalau kredit.
macam-macam yang dibeli dengan cara kredit. Beli sepeda motor, beli mobil, bahkan beli sesuatu yang tidak terlalu mahal pun pakai kredit juga orang sekarang. Beli apa? Ya termasuk yang tadi. Beli apa tuh? Beli kuali kredit. Beli sendal kredit. Beli baju lalok pun kredit. Itu galak ibu tuh merasanya. Beli baju lalok kredit. Biar rancak ambo di mata suami, ambo balilah baju kuah. Biarlah kredit. Itu usaha ibu untuk agar indah dalam pandangan suami setiap hari. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia enggak? Mulia asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Tidak ada di dalamnya unsur goror. Apa itu? Tipu-tipu. Bagaimana? Bagaimana kalau harganya naik? Kalau cash 2.000, kalau kredit jadi 250, boleh ya? Ternyata setelah ditelusuri, sebagian ulama, banyak ulama membolehkan, fatwa para ulama membolehkan. Kenapa? Asalkan di sana jelas disebutkan barangnya ini jenisnya tidak bertukar, harganya kalau cash 200.000, kalau kredit jadi 250, boleh. Kok boleh? Kan naik harganya. Untuk saling menghargai, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Tolong menolong bagaimana? Orang yang mengkredit dia dapat barang dengan kemudahan, yaitu tenggang waktu, temponya lama. Misal 4 bulannya dia waktu untuk melunasi, ringan. Orang yang menjual pun dapat untung. Bagaimana itu? Naik sedikit harganya. Itu Pak Ibu. Yang tidak boleh itu pinjam meminjam pakai bunga. Kaleko itu bukan pinjam meminjam, ini jual beli, tapi sistemnya ansur. Sistemnya itu adalah dengan cara yaitu waktu yang panjang. Itu Bapak Ibu. Saya lihat dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang budak namanya Bariroh. Ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Dulu di zaman Nabi ada seorang budak. Waktu itu kan masih ada perbudakan. Sekarang masih ada budak. Sekarang nggak ada budak. Sekarang yang ada budak Melayu. Anak-anak. Maka saat itu ada nama budak Bariroh, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Boleh kredit. Mai rancak ke satu kredit. Mai rancak bu. Kes lah yang rancak. Tak pandang utak wak memikirkan utang. Ya tak? Kecuali terpasu, ya tak bu? Pasu, tak ada pilihan, maka terpaksa kredit, maka akan jadi bahan pikiran, akan jadi beban dalam pikiran kita. Kalau ada orang punya hutang, tidak menjadi beban bagi dia, maka berarti nggak sungguh-sungguh dia mau bayar, atau berarti dia tak tahulah kita. Yang jelas lebih bagus cash daripada kredit. Tapi kalau kredit itu memenuhi alasan-alasan yang dibolehkan, maka boleh kita kredit, Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu kredit seperti ini, melibatkan pihak ketiga. Itu pun pihak ketiganya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, bank konvensional. Lalu banyak hal di situ yang dibayar, lalu dijadikan di situ bunga. Bunga di sini tidak boleh. Kalau bank syariah bagaimana? Bank syariah itu para ulama kita memfatwakan boleh. Ada sebagian orang mengatakan sama aja bank syariah dengan bank konvensional, beda. Dia sama-sama bank, tapi akadnya beda, tapi cara kerjanya beda. Tapi apalagi ya bagi hasilnya ada di bank syariah, bank konvensional nggak ada. Cobalah kita misalkan begini,
Datang seorang yang ingin meminjam uang, mau buka usaha, mau pinjam modal kepada pihak bank syariah misalnya. Pak, ya, mau pinjam uang berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk buka rumah makan. Lalu ditanyalah misalnya, berani, bisa, mampu bayar percicilan? Lalu mampu. Lalu karena cuman buka rumah makan halal, boleh. Tapi coba misalnya di bank syariah itu, Pak, mau pinjam modal berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk jual beli babi. Boleh? Tak boleh bank syariah. Bank konvensional biasanya nggak ditanya mau jual beli apa, ya, karena bank konvensional nggak ditanya, gitu. Kenapa? Yang penting ada kemampuan untuk membayar cicil. Itu Bapak Ibu. Mohon maaf kok ada yang berang sama Ambo. Mana tahu di situ ada direktur bank itu, misalnya. Kamu tidak tahu dong Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harganya jelas. Bagaimana harga jelas itu? Tidak berubah. Di awal disepakati kalau secara kredit 250, atau misalnya beli kendaraan, kalau cash 200 juta, kalau kredit dicicil selama 5 tahun harganya jadi 250 dengan cicilan segini, lalu harga itu tetap, tidak seenak si penjual merubah, tidak seenak pihak, ya, ketiga pihak kedua untuk merubahnya, untuk menambahnya, menaikkan harganya, maka boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada tipu-tipu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tipu-tipu itu? Goror. Ada saya lihat dalam tema beberapa hari ke depan, yaitu tentang goror, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi, la dororo wala diror. Tidak boleh menganiaya, membahayakan diri sendiri, tidak boleh menganiaya, merugikan orang lain. Awak tidak boleh dianiaya, orang lain tidak boleh awak aniaya. Awak pun tidak niu awak dianiaya orang. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka begitu dalam jual beli ini. Tentunya yang lebih aman tentu tetap yang langsung lunas. Kalau langsung lunas itu kan tidak ada beban. Kalau ada hutang itu kan balik duit. Karajo tidak fokus, lalu kurang lama, sama keluarga kurang nyaman. Kenapa? Separuh pikiran ke hutang. Itu Bapak Ibu. Bahkan kalau awak mati dalam berhutang, terancam awak, ada orang yang akan enggan ikut menyolatkan kita karena meniru Nabi. Kenapa? Nabi pernah seorang sahabat meninggal, lalu diminta Nabi mengimami orang tersebut. Lalu ditanya oleh Nabi, lah hutang beliau kok? Kata keluarganya, ada. Nabi tidak dia menyolatkan. Lalu ada seorang yang berkata, aku yang menanggung hutangnya ya Rasul. Karena ada orang yang sudah menanggung hutangnya dan dia sudah tidak berhutang lagi karena berpindah kepada si penanggung, barulah Nabi mau menyolatkan. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kalau ada di antara awak yang punya hutang sampai kini, maka capeklah bayar. Kenapa? Hutang itu nerakamu. Kata nasihat para ulama merujuk kepada hadis Nabi. Hutangmu nerakamu kalau tidak dibayar. Kalau dibayar, tapi takutnya kalau ditunda-tunda kita akan menjadi orang yang membawa mati hutang-hutang. Itu apa itu? Aduh, kadang tidak perlu berhutang, membeli hal-hal yang kalau kebutuhan primer berhutang, okelah. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan pokok. Gaji lun keluar, anak bini ke makan, bare habis, berhutang. Itu biasa. Ya tak? Apalagi misalnya baju sekolah anak cabiak, anak perlu sekolah dijahit, tak mungkin kadang cabiaknya.
berutang beli baju baru di toko baju, wajar. Tapi kalau misalnya cuman membeli sesuatu yang bukan sifatnya primer, lah malah sekunder, malah tersier, kebutuhan tambahan, kebutuhan itu adalah bukan sesuatu yang mendukung, hanya mewah-mewah saja berutang, maka itu tentunya kurang layak, kurang terpuji, kurang patut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan terkadang ya perlu juga kita sadari bahwa kita terkadang ya gaya kita di atas kemampuan ekonomi terkadang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia masalah jual beli kredit itu. Itulah yang saya temukan ya. Kalau dalam pendapat beberapa banyak ulama, tetap sebagian tidak membolehkan, namun sebagian membolehkan. Yang membolehkan dengan catatan-catatan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ ada yang bertanya, Bu? Tak usah panjang-panjang lah. Ini nanya. Itu. Anda ada. Itu masalah akad beli, jual beli kredit. Ada sesuatu yang terlarang, namun mungkin 5 menit lagi lah, capek mana aku bilang nyiak kamu kok. Bapak Ibu yang berbahagia, ada, saya lihat dalam tema-tema tidak ada dibahas ini. Apa itu? Yaitu pagang gadai, seketik lah. Ini kan masih masalah yang berhubungan. Pagang gadai di Minangkabau banyak banget. Dan ternyata setelah kita teliti, setelah kita baca penelitian para ulama, dicocokkan dengan hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijma' dan fatwa-fatwa para ulama, ternyata pagang gadai itu haram. Kalau lah terlanjur tobat, selagi alun mati bisa tahu, tobat, diperbaiki. Kenapa haram? Karena akadnya tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Jual beli bukan, pinjam meminjam bukan, gadai bukan, hibah bukan. Apa dia? Akadnya bercampur-campur. Ambo butuh PT 100 juta untuk memasukkan contoh anak ke sekolah, ke kampus yang keren. Lalu ambo pinjam sama Inyak PT 100 juta tersebut. Inyak bersedia meminjamkan 100 juta, tapi Inyaknya bui, kau contoh Inyak yang bilangnya, kau contoh. Jadi boleh, tapi apa jaminannya? Ambo punya sawahnya, pakailah sawah ambo konya, Inyak pacik lah. Tapi ambo pinjam PT 100 juta, sampai ambo balikan beko, baru balik sawah kambo. Maka sawah tersebut digarap deh Inyak. Hasilnya dimakan deh Inyak, mohon maafnya, dipakai deh Inyak. Lalu sampai kalau hutang itulah balik, baru sawah balik kambo. Sementara PT itu harus balik utuh 100 juta, sementara barang jaminan lah dinikmati deh Inyak lah banyak. Maka di sini ada kezoliman, penganiayaan. Kenapa? Orang susah meminjam PT mesti balik 100 juta utuh, tapi lah banyak hasil makan sesuatu dari pemilik yang meminjam. Itu kau tak pendapat ambo doh. Kau pendapat banyak ulama haram. Patang ambo ceramah kau di Pekan Sinayan, tagak langsung ama-ama. Ustaz ceknya, tu mak jambo. Ambo ceknya dulu pernah melakukan akad iko, tapi ambo ingin memperbaiki keadaan ambo. Maksudnya ambo ingin menyelesaikan dengan orang yang ambo melakukan akad pegang gadai sama nyo, tapi nyo tak nio. Dia tidak mau menyelesaikan ini. Saya mau membeli sawah dia. Maksudnya bagaimana itu? Dia kalau tidak salah dia itu yang meminjamkan uang. Ya, dia yang meminjamkan uang. Dia mau baikan, bagaimanapun caranya dia mau berdua ini menyelesaikan secara baik-baik. Tapi pihak kedua ini
tidak mau, dia tidak mau lagi berurusan, yang penting selesai katanya. Maka bagaimana caranya? Kalaulah niat kita ada untuk melakukan memperbaiki akad itu, mengembalikan sawah, menyelesaikan akad itu, maka bisa selesai. Tapi kalau ternyata orang itu tidak mau menyelesaikan, maka minimal kita tidak ada lagi masalah. Kalau Allah nio menyampaikan maksud baik kepada orang yang dulu meminjamkan uang kepada kita, kita mau menyelesaikan secara baik-baik dengan dia, tapi dia tidak mau, minimal urusan kita selesai. Bapak Ibu, orang tak nio belok sama awak nio belok lah, bau awak lah minta maaf lah, wak sapo lah, wak sampaikan niat wak, nyo cuek acuh tak acuh, nyo berpaling, maka urusan dia lagi, urusan kita sudah selesai. Yang masalah itu saling tidak mau, tidak ada usaha, tentu akan sama-sama berdosa. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua berhati-hati dan waspada dengan setiap akad yang kita lakukan sesama kita, dan sehingga kita selamat dari dosa-dosa yang mungkin saja kita lakukan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan juga kehati-hatian dalam setiap hal yang kita lakukan. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semakin termotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan saja dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh Nabi, dan oleh agama kita. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.